Kembali, Wahabi Salafi melakukan perbuatan tidak bermoral kepada salah satu ulama panutan umat Islam Indonesia, Yang Mulia Ustadz Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami, Petuah Kiai Channel. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia maya kembali dibuat gaduh oleh serangkaian perbuatan dan pernyataan kontroversial para petinggi Wahabi Salafi. Setelah sebelumnya umat Islam dibuat resah oleh manuver sejumlah tokoh panutan Wahabi Salafi, mulai dari fatwa yang menyatakan bahwa Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali sebagai sumber bid'ah oleh Pak Subhan Bawazir dan Yahya Badrus Salam Al-Wahabi, warga Palestina wajib hijrah dari tempat tinggalnya oleh Ustadz Yazid Jawas Al-Wahabi, serta munculnya fatwa larangan keras bagi para pengikut Wahabi Salafi untuk mengucapkan salam dan bersikap ramah pada ahlul bid'ah. Kini muncul kembali perbuatan yang sangat tidak beradab, jauh dari akal sehat umat manusia, dari murid kebanggaan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi dan murid Khalid Baslama yang melakukan perbuatan tidak senonoh kepada salah satu ulama muda ternama Indonesia, Al-Mukarram Ustadz Adi Hidayat. Dalam tayangan yang tengah viral itu, melalui channel resminya Al-Ahyar Media, Ustadz Adi Hidayat dengan penuh seksama menyampaikan kronologi kejadian yang menimpa kepada dirinya. Menurut penjelasan Ustadz Adi Hidayat, ia mengalami sebuah tindakan yang tidak sopan, jauh dari naluri sehat manusia, dari salah satu jamaah murid fanatik salah satu dai berpaham Wahabi Salafi Indonesia. Hal ini tergambar nyata dalam perilaku tidak beretika mereka terhadap Ustadz Adi Hidayat pada saat berlangsungnya acara pengajian di sebuah salah satu masjid jami di Indonesia. Menurut penjelasan Ustadz Adi Hidayat, pada saat beliau hendak mengisi pengajian di salah satu majelis binaannya, terdapat salah satu peserta yang dalam pengakuannya pernah berguru kepada salah satu dai paling sunnah di Indonesia, lantas dengan sombongnya menuding dan memfitnah Ustadz Adi Hidayat di hadapan para jamaah yang hadir. Lebih lanjut, dengan perasaan paling benar sendiri, sang pelaku dengan sombongnya membandingkan Ustadz Adi Hidayat dengan gurunya yang paling sunnah itu, serta menyebut Ustadz Adi Hidayat dengan sebutan dai yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Masya Allah. Bahkan di hadapan para jamaahnya yang hadir, sang pelaku dengan lantang menyebut Ustadz Adi Hidayat bukan dai sunnah alias dai bid'ah, lantaran Ustadz Adi Hidayat berbeda dalam segala hal dengan para guru mereka. Lucunya, ia menuding Ustadz Adi Hidayat tidak sesuai sunnah Nabi hanya gara-gara tidak membawa kitab. Ya Allah. Tidak puas sampai di situ, setelah insiden tidak beradab itu, sang pelaku Wahabi Salafi malah menghasut jamaah serta pengurus takmir masjid dengan menyebut bahwa Ustadz Adi Hidayat telah melanggar sunnah Nabi alias sebagai pelaku bid'ah. Perbuatan ironis tidak beradab ini berlanjut pada pertemuan berikutnya. Tidak tanggung-tanggung, sang pelaku kali ini dengan penuh keangkuhan malah membuat spanduk di depan masjid dengan tulisan yang sangat menyudutkan dan memfitnah Ustadz Adi Hidayat. Masya Allahu Akbar. Untuk diketahui kembali bahwa perbuatan seperti ini adalah jurus pamungkas para Wahabi Salafi yang diajarkan langsung oleh para dai serta petinggi mereka ketika mereka tidak bisa menolak argumentasi dengan dalil-dalil sahih. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengintimidasi para ustadz serta para dai yang berpaham ahlus sunnah wal jamaah yang dianggap dapat membahayakan terhadap keberlangsungan misi mereka untuk mewahabikan umat Islam Indonesia. Tentunya perbuatan semacam ini sering terjadi dan lumrah di berbagai masjid yang tersebar di Indonesia, majelis-majelis kajian yang tengah menjadi target para dai Wahabi Salafi
dalam melancarkan akal bulus mereka untuk menyesatkan umat Islam Indonesia. Agar lebih jelas, berikut adalah penjelasan resmi dari Ustadz Adi Hidayat tentang perilaku tidak normal serta tidak sesuai dengan sunnah dari salah satu oknum berpaham Wahabi Salafi. Sebelum masuk ke masalah fikih, saya ingin tanamkan pada antum, ingat betul baik-baik, antara akidah dengan akhlak itu beriringan. Jadi jangan sampai ada pembelajar yang belajar akidah, akhlak hilang, atau belajar akhlak, akidah hilang. Saya pernah mengajar satu tempat, nggak perlu saya sebutkan lah ya tempatnya di sekitaran kita. Begitu saya datang, saya mengajar tauhid. Ada di antara peserta itu juga yang sudah belajar tauhid dengan ustaz lain. Begitu saya datang, kemudian kami mengajarkan dan saya nggak bawa kitab pada saat itu. Karena saya sudah kumpulkan beberapa kitab-kitab, saya resume, saya jadikan PowerPoint dan dibagikan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba murid yang baru belajar ini kemudian memberikan gambaran. Ini ustadznya, ustadz nggak sunnah nih, ngajarnya nggak pakai kitab. Pelajarannya juga beda dengan guru-guru kita. Ini yang bahaya. Yang lebih hebat lagi dibuat isu di sekitaran. Ini ustadz nggak sunnah, ngajar nggak pakai kitab. Baik, disampaikan oleh pengurus kepada kami. Saya bilang nggak apa-apa Pak, insya Allah nanti kajian berikutnya kami datang. Begitu mau datang kajian berikutnya, dikasih saya flyer, dituliskan di situ kajiannya kajian kitab plus dengan kitabnya, jadi kitab di situ. Seakan-akan pesan ke kita, kalau mau datang mengajar bawa kitab ini. Tayyib. Maka saya telepon murid saya katakan tolong datang ke rumah, bawa mobil. Begitu datang ke rumah, kami bawakan kitab dari rumah Pak, 2 mobil. Saya turunkan dari perpustakaan. Tuh 2 mobil jalan. Sampai di tujuan, kami tumpukan buku-bukunya. Terus saya buka dengan pelajaran. Alhamdulillah. Dari sekian saya mengajar tauhid, baru di tempat ini ada yang pengen repot. Saya mohon maaf karena memang selama ini saya jarang mengajar pakai kitab. Saya pakai kutub. Kitab itu satu, kutub banyak. Ini saya kumpulkan. Jadi pelajaran-pelajaran itu Bapak Ibu sekalian, yang antum saya langsung sampaikan. Yang kemarin sampaikan ini nggak sesuai pelajarannya. Ini antum belajarnya dari kitab ini. Nih lihat, saya bacakan kitabnya. Judulnya ini, pelajarannya ini. Begitu disampaikan baru paham. Oh, bukan oh. Ini buku dibahas di Timur Tengah, kelas anak SD dan SMP. Jadi kalau antum baru belajar ini, antum baru belajar kelas anak SMP. Saya kumpulkan ini, saya ambil kelas yang ini, saya ambil kelas ini, saya padukan. Ini yang kelas SD, ini SMP, ini SMA, ini yang tipe universitas. Saya gabungkan jadi satu, saya sederhanakan bahasannya. Kemudian kami kumpulkan. Baru setelah paham kami sampaikan, tidak ada lagi yang bicara. Saya tugaskan baca kitab, gak bisa baca. Ini baca kitab aja nggak tahu. Kitabnya aja nggak kenal. Sudah memberikan penilaian yang tidak tepat. Nah yang seperti itu tidak baik. Itu artinya antum belajar dengan cara yang salah. Tauhidnya memang benar belajar tauhid, tapi akhlaknya nggak ada. Sehingga ketika menemukan guru yang mungkin beda dengan apa yang telah antum dapati, bukan berarti gurunya salah. Mungkin pengetahuan antum belum sampai ke situ. Jadi jangan pernah antum menilai kemudian pelajaran orang lain dengan pakaian masing-masing, itu bisa beda. Nah saya suka pernah dapatkan kalimat-kalimat demikian di beberapa majlis, itu nggak baik. Kalau ke saya nggak apa-apa, tapi ke guru lain jangan pernah lakukan. Karena itu tidak berkah nantinya. Antum ketika menyimpulkan seseorang dengan batasan nalar antum dan itu tidak tepat, maka ilmunya tidak akan sampai kepada diri anda. Seorang murid pernah datang kepada seorang syekh belajar. Kemudian dia minta izin kepada syekhnya untuk belajar di guru lain. Kata syekhnya belajar ke sana. Tiba-tiba baru belajar 1-2 hari, pulang lagi. Ditanya, kenapa kamu balik lagi? Kata murid ini, syekh, dia beda ngajarnya. Beda cara ngajarnya. Ya, kalau kita sekarang bukan sunnah misalnya, ya. Beda. Kata syekhnya, jangan cepat kamu simpulkan. Balik lagi sana, setelah 1 pekan baru simpulkan. Tiba-tiba setelah sepekan gak datang. 2 pekan gak pulang. 3 pekan gak pulang. 3 bulan baru balik lagi. Kata syekhnya, kemana aja kamu? Ternyata syekh, ngajarnya bagus sekali. Masya Allah. Nah itu teman-teman sekalian. Jadi kalau antum ingin dapatkan pengetahuan baru, silahkan dengan siapapun belajar. Kalau ada kebaikan, ambil. Kalau tidak cocok, tinggalkan, jangan dicela. Selesai. Jelas ya?